Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udiana dari Calon Guru Penggerak Angkatan 11 akan menyelesaikan atau mengerjakan tugas dari aksi nyata modul 2.3 yang mana tugas tersebut berkaitan dengan observasi di kelas. Sebelum melaksanakan observasi di kelas, ada tugas harus diselesaikan. Yang pertama adalah tugas dari percakapan pra observasi di kelas, yang mana hari ini saya ditemani oleh rekan teman sejawat saya, yaitu Ibu Linda Eko Winasih. Nanti saya akan belajar observasi dengan beliau. Untuk percakapan dari pra observasi hari ini akan saya laksanakan dengan Ibu Linda. Baik, untuk segera memulai percakapan, saya perkenalan dulu dengan Ibu Linda Eko Winasih. Bu Linda Eko Winasih, hari ini dengan itu mengajar mapel apa ini, Bu Linda? Perkenalkan, saya Linda Eko Winasih. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan kebetulan saya juga mengajar kelas 10 dan kelas 11. Baik Bu Linda, karena nanti saya akan mencoba mengobservasi Ibu Linda. Bu Linda nanti ngajar kelas 10 dan kelas 11. Nanti kiranya saya akan masuk di kelas 10 atau kelas 11, Bu Linda. Oh iya, kalau untuk hari ini ya, ini ada kelas 10 dan kelas 11, tapi untuk observasi ini kita masuk di kelas 10 saja. Di kelas 10. Kemudian untuk pelaksanaan jam berapa Bu Linda nanti? Nanti jam ke-2 ke-3 kita bisa masuk di kelas 10. Di kelas 10E6. Baik Bu Linda, karena nanti saya diberi kesempatan oleh Ibu Linda masuk di kelas 10E6, kiranya Ibu Linda nanti dalam proses pembelajaran karakteristik yang Ibu Linda kenal dari kelas 10E6 itu seperti apa, Bu Linda? Secara umum saja. Secara umum kelas 10E6. Secara kelas 10 atau ada kelas spesifiknya kelas 10? Hanya kelas 10E6. Nah, ya mungkin bisa 10E6. Kalau di kelas 10E6 itu kalau pembelajaran sehari-hari itu mereka cenderung beberapa itu aktif, tapi ada juga yang memang belum aktif, mungkin karena dari kalau saya pernah menanyakan ke anak secara mengamati pribadi, gitu ya menanyakan langsung secara personal ketika saya keliling kelas, ketika mereka diskusi itu intinya belum memahami apa yang saya sampaikan, yang saya katakan. Mereka itu nggak paham bahasa Indonesianya apa gitu, karena saya kan mengajar bahasa Inggris. Ya. Jadi bukan bahasa ibu mereka, jadi agak perlu, apalagi kelas 10 ya. Walaupun ada yang memang sudah aktif, sudah memahami ketika saya menggunakan full bahasa Inggris, ya ada sudah paham, tapi ada beberapa yang masih ngomong apa ya gitu, masih ada yang seperti itu, masih bingung. Iya. Artinya menjelaskan dalam bukan bahasa anak-anak sehari-hari. Tapi secara attitude kelas 10E6 itu baik, ya, sehingga untuk manajemen kelas tidak begitu memanage kelas agar kelasnya bisa kondusif, kadang sesuai harapan saya begini, itu harapan sukses proses pembelajaran. Iya, harapannya ya bagus sih untuk kelas itu. Baik Bu Linda, dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu kan tentunya kita sebagai guru harus memiliki tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti ketika saya masuk mendampingi Ibu Linda mengamati itu, tujuan pembelajaran yang nanti Linda siapkan atau capai untuk anak-anak itu seperti apa, Bu Linda? Oh iya, ini pertemuan yang kedua ya, pertemuan yang kedua untuk jenis teks deskriptif.
Jadi di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah ada pendahuluan, ada pengenalan secara umum teks deskriptif itu seperti apa. Tapi untuk pertemuan kita nanti ketika mau masuk kelas ya, tujuan pembelajaran saya peserta didik itu nanti bisa memahami, pada akhirnya bisa memahami teks deskriptif atau reading yang nanti akan saya berikan. Jadi bisa memahami generic structure-nya, kemudian ada language feature-nya. Itu ya, berarti tentang bagaimana pemahaman tentang generic struktur teksnya, kemudian language-nya seperti apa, kemudian tentang bahasanya, tentang deskriptif teks. Oke. Kemudian di dalam prosesnya nanti itu area pengembangan untuk anak-anak dalam pencapaiannya harapannya Bu Linda itu seperti apa? Area pengembangan yang ingin dicapai Bu Linda, harapannya itu anak-anak itu sampai sejauh mana? Harapan saya anak-anak itu bisa memahami teks yang mereka baca, yang saya bagikan, yang saya bagikan itu mereka bisa memahami teksnya, isi teksnya apa, kemudian strukturnya bagaimana, struktur teksnya. Misalnya gini, ini paragraf 1 berarti struktur teksnya seperti ini misalnya, terus paragraf 2-nya apa, kemudian tata bahasanya. Mereka bisa mencari language feature yang ada di dalam teks deskriptif itu mereka temukan di dalam teks yang saya berikan. Artinya pengembangannya itu tentang pemahaman teksnya ya. Jadi tidak hanya memahami isi teksnya, tetapi memahami tentang tadi ada struktur teksnya, kemudian tata bahasa yang digunakan atau language feature-nya. Kemudian satu lagi Bu Linda terakhir, strategi apa dari Bu Linda yang nanti siapkan untuk anak-anak di kelas 10 E6? Sebenarnya kalau nama strateginya apa itu saya kurang tahu ya. Ini masuk ke apa gitu? Area. Iya, ke area apa ini namanya? Ya kalau setahu saya ya mungkin ini bisa masuk ke discovery learning. Karena apa? Karena saya nanti ketika pembelajaran itu akan memberikan teks jumble paragrafnya yang saya acak, kemudian saya bagikan ke anak, satu anak dapat satu paragraf, dan membentuk kelompok dengan cara menyambungkan. Kalau itu ada kayak sambung ayat gitu. menyambungkan satu paragraf dengan paragraf yang lain. Nah itu nanti jadi satu kelompok mereka. Jadi satu struktur satu paragraf teksnya. Jadi satu kelompok. Dari paragraf itu jadi setelah dipisah-pisah jadi satu kelompok anak. Satu kelompok anak. Jadi kelompok mereka itu bukan saya tunjuk ini, tetapi berdasarkan dari paragraf yang mereka terima. Ada yang terima paragraf 1, 2, 3, 4 gitu misalnya, tapi kan tidak satu seperti itu. Sehingga mereka memahami teks sambil ini saya kelompoknya siapa ya, sambil belajar. Ini teks saya ini, berarti kelanjutannya apa? Nah, biar mereka bisa mencari teman sesuai dengan teks yang sudah terbagi. Begitu ya Bu Linda ya. Terima kasih Bu Linda atas sedikit pencerahan penjelasannya nanti Ibu Linda mau terapkan di kelas 10 E6. Itu sangat menarik bagi saya. Nanti bisa saya mengikuti Bu Linda dalam proses pelaksanaannya nanti, melihat dan mengobservasi Bu Linda bagaimana Bu Linda menyampaikan pembelajaran tersebut kepada anak-anak. Ya, tapi masih ada satu lagi tambahan Pak. Tadi nanti kan setelah saya berikan anak-anak itu teks-teks itu, terus mereka sudah berkumpul menemukan kelompoknya, masing-masing. Nah, ini saya minta mengurutkan lagi, itu diurutkan yang benar gimana sih teksnya gitu. Bagaimana teks yang diurutkan sudah benar? Supaya 1, 2, 3, paragraf 1, 2, 3-nya ini sudah coherence belum? Sudah nyambung. Kalau sudah, nanti akan diberikan beberapa pertanyaan di worksheet atau di MKPD mereka. Itu tambahan dari Bu Linda, itu sangat menarik. Nanti bisa dilihat
proses pembelajaran nanti, saya izin Bu Linda untuk menemani Bu Linda di dalam kelas. Ya, semoga sesuai harapan ya. Sesuai. Karena masing-masing dengan karakter Bu Linda kan. Apalagi nanti kita ada rekam videonya, jadi nggak tahu respon anak juga tiap-tiap kelas itu berbeda-beda. Walaupun dengan cara yang sama, kadang di kelas itu belum tentu sama hasilnya. Responsibilitasnya juga respon anak itu. Nah, itu juga salah satu hal yang menarik juga dalam tidak mesti sama lah. Seni dalam mengajar. Betul. Jadi kadang kita ada gini, harapannya kayak gini, ya kita nggak tahu nanti kelas itu seperti apa. Jadi refleksi buat kita ya Bu ya. Nanti seperti apa nanti. Jadi nanti intinya Bapak menemani saya, bisa dilihat seperti apa. Iya, karena kan belum terjadi ya. Seperti apa nanti kita lihat saja. Terima kasih Bu Linda. Percakapan hari ini sangat menarik. Semoga nanti di dalam pelaksanaan observasi sesuai harapan kita bersama, proses belajar itu berjalan dengan baik dan bisa menemukan tujuan dari pembelajaran itu kepada anak-anak dengan maksimal. Semakin optimal lah gitu. Oke, terima kasih. Demikian dari percakapan pra observasi nantinya di kelas dengan Ibu Linda. Mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan yang tidak sesuai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nobody answer? Oh, today's student. Okay, before we are going to our lesson today, let's call the roll first. When I say your name, please respond me by saying your favorite color. Your favorite color. Okay, favorite color. Okay, let's start for attendance from attendance number 1. Okay. Okay, there is no reason. Abang Dennis? Black. Hey, Abang Rizal? Blue. Aida Indonesia? Aida? Great. And then Abdullah Zura? Yellow. Yellow. Anindia? Anis? Okay. Abias Elanda? Black. Azara Laudato? Blue. Christian? Purple. Oh, purple. Okay, purple. Benjang Rizkia? Pink. Silakan. Green. Okay, ada yellow, green, and then the next one, Fahri Adi. Red. Okay, green bisa juga? No reason? Okay. Red, Beatrice. Kuwait. Gizanita. Black. Black. Indah Magalia. Green. Laila Veronica. Black. Michelle Caksono. Black. Arila. Green. Green or yellow? Green. Lalita. White. Sylvia Damayandri. Irin Afi. Raihan Arif. Sehat. Putih. White. Oke, baik. Itu dengan. Rahmat Rafli. Rafiana Putri. Natasha. Nakia. Orange. Najwa. Blue.
Next, Nadine Sila. What's the prayer? Muhammad Arif Pasha. Blue. Okay. Irsan, Muhammad Irsan. Great. Artamis Pahal. Great. Okay, then the last one, Lintang Dewi. Okay, everybody here except Afif, Anin, Pakir, and Nadia, and the last Afrika. Okay. Okay, let's continue for our lesson today. As we know, in the previous meeting, we have discussed about descriptive text. Okay. Now I think you have before we are going to discuss our material. Okay, let's face to your friend. Ayo. Biasa kayak biasanya berhadapan sama temannya. Berhadapan sebentar. 2 minutes maybe or 3 minutes. Ya, berhadapan saja. Oke, cari pasangan apa ya? Ada pasangan. Ayo mas ini. Oh iya, yang sawah aja. Kamu nonton ya? Apa sama saya boleh? Sana, Alif baca benda ke depan. Oke, yang duduk di sebelah kanan, tangannya seperti ini. Ya, yang duduk di sebelah kiri mau menangkap nanti ya. Oke. Oke, perintahnya mau dalam bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Oke, bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Oke, siap semua? Ya. Oke, menjauh. Menjauh. Ke bawah. Mendekat. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Tangan. Oke, sekarang kebalikannya. Yang tadi ditangan sekarang menangkap. Ke atas, ke bawah, mendekat, menjauh, ke atas, tangkap. Oke, sudah. Sudah semangat tidak? Oke, for our material today. And we know that in the previous meeting we had discussed about this descriptive text. So then in our lesson today, bye. Okay, this is what our learning objective. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya ini ya, nanti you should be able to comprehend, bisa memahami satu social function of the text, and then the second one is generic structure, and then the third one is language feature. Language feature itu apa saja kalau masih ingat? Did you remember about the language feature we had taught you? Okay, using present tense. Using present tense, it means that we have to use verb one. Okay, present tense. Habis itu kita pakai apa lagi? Okay, you know adjective? Adjective itu apa sih? Kata sifat. Setelah adjective? Ada? Adverb, kata keterangan. Ingat kata keterangan ada beberapa, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan syarat, keterangan keseringan. Okay. Jadi ada adverb of time. Contohnya apa adverb of time? What are the example? Time.
Yesterday, what else? Tomorrow, today, six o'clock. Itu time, adverb of time. The next one, adverb of place. Adverb of place was in the class. Kemudian apa lagi? Satu lagi, adverb of frequency. Rarely. Okay, rarely. Always. Okay, good. Itu adverb of frequency. Oke, adverb of manner, kata keterangan cara. And then cara cara itu berarti smoothly, berarti cara perlahan, quickly, dengan cepat. Oke, and then now ini kan bahasan kita hari ini tentang reading. So, I will give you the jumble paragraph. You know jumble? Jumble paragraph. Apa jumble ada? Jumble paragraph. Iya, paragraph acak. I will give you a student for each paragraph. Each paragraph for each student. Mau saya berikan satu-satu. Nanti setiap anak dapat satu. Kemudian nanti kalian cari pasangannya. Pasangannya itu berarti kelompoknya. Paham? Pasangannya kelompoknya. Setelah itu nanti kalian bekerjakan ada LKPD yang saya berikan. Nanti ini kalau sudah jadi satu kelompok, kalian bisa tempel di kertas. Boleh tempel, boleh catat di samping ini. Oke. Kelompoknya berdasarkan pasangannya nanti ini. Kamu dapat apa? Ini ada yang nggak masuk berapa tadi? 5. Five students reception. Berarti kita bentuknya dari satu kelompok. Assalamualaikum. Aku mau manggil saudara Alif Pasha. Alif Pasha, please from this class, please come to the PK office. Thank you, Miss. Thank you, Miss Linda. Oh, ini kenalan dia. Saya kurangi berapa? Ada 7 anak ya berarti yang nggak masuk. 6. 4 tambah. Dia tadi 5 ya. Oke, yang sudah dapat dibagi dulu. Mulai understand the text first. Before you get another paragraph. Oke, simpan HP-nya di laci atau di saku, nggak boleh berganti. Please keep your mobile phone on your drawer or on your bed. You may not open your mobile phone.
Oke, silakan. Please move. Boleh bergerak mencari pasanganmu urutannya siapa? Itu nanti kalau ayo kamu berdiri ada kelompok nama kamu. Bukan yang sama ya, jadinya yang berbeda urutannya. Apa? Gimana maksudnya Lira? Lira nyari tuh. Tasya bareng. Ini dalam dia Nyok orang muda bonsai ah. Please join with your group and then stick it on the Oke, yang sudah menemukan kelompoknya, lihat sini AKBP-nya, Yuk kak, Nice. Oke, sudah ketemukan. Biru sih ngomongin nembas. Mana yang berarti tim papat? Nis. Pencet lah. Nis. Dia tuh tahu ya. Mikro bu. Ini kelompoknya siapa? Oh, belum ketemu. Oke, students. Ya, ini kelompoknya mana? Cuma berdua Jessa. Iya, itu berdua. Oke, bertiga nggak ada yang berdua. Paling sedikit bertiga. Ya. Bulan. Jadi bu. Kamu nggak punya
punya pasangan, kasihan banget. Loh, ini harusnya ada. Ngumpul ke satu yang belum ada teksmu kayak gitu. Saya cari. Nyari lagi, cek ke temanmu. Ini kan? Oh, enggak, nyari lagi di mana? Enggak ada semuanya, full. Coba dicek lagi. Okay, attention please. For the student who can find the group, please look at for this student's worksheet. After applying the jumbled paragraph, you can see it on paper. After that, then find out. Okay, attention please. Dennis. Okay. The first is the structure of the text, verb, object, context, adverb, and adjective. Lihat soalnya di situ, tulis jawabannya di kertas kalian. Oke? Kamu belum punya temannya? Terus akan di teks satu. Sambil dipahami, satu teks ini coba cari pasangan. Ini sudah berapa? Dia apa? Blok banget. Ayo diberikan ke sini. Ini sudah 4. Bapak kamu sendiri tidak ada ngerti gimana? Ayo cari-cari. Oh, sudah ketemu. Oke. Kalau sudah, Oke, let's do the worksheet. Do you understand what I mean? Sudah paham yang dimaksudkan apa? Oke, ayo segera mungkin. You may stick it using a glue or you can write it. Boleh ditempel, boleh ditulis, it's up to you. Oke, let's work on the theme. Ini teamwork loh ya, bukan mengerjakan sendiri tapi teamwork. You can write the question first. Please write the question first. Bisa ada ini How about this group? Can you find the paragraph? Oke, kalau sudah ketemu pasangannya berarti harus di-arrange dulu, ya. Okay, you can submit your work at 9 o'clock. You have to submit your work at 9 o'clock.
9 o'clock. It means that 30 minutes left. Let's do it with your family. You're adding food. That's good. You can borrow it. Please lend me your glue. Okay, you might not open your mobile phone. You have to keep your mobile phone on your drawer, on your bag. Yeah. Have you managed to arrange your Okay, when practice your engine. Okay, please take it. Okay. Where's the first one? Okay, take it. Next one. Next Okay, listen please. This is for the questions number 1. 1, 2, 3, and 4. Okay. Question number 1, 2, 3, and 4. Okay, I will give a clue for you. For number 1, the point is 2 score, and then number 2 is about 9 to 10 words, and then number 3, this is for adverb, I think more than 4, and then the last adjective is about 10 words. So for the total score is 24 or 25. Okay, quickly do it. Yang nomor 2 maksudnya? What do you mean? Yang nomor 2 itu maksudnya Number 2, please say in English. For number 2, Yeah. does that mean like the text goes per 1 per S or ES or
Iya. Atau itu berarti kan boleh pilih yang ada antara satu kop dua, kop S atau kop S. Biar bisa lebih bacanya lebih jelas, boleh difoto, HP-nya boleh dibuka buat memfoto teksnya. You may open your use your mobile phone to get the capture of the text. Jadi biar bacanya nggak satu teks itu ya. Oke, boleh difoto nanti nomor satu apa dua apa biar lebih jelas. But first remember, you may use your mobile phone only to take a picture, not for other. Okay, there is any questions for the question that I had given to you? There's no questions. Kacamatanya juga ada.
For example, for the first is memang dituliskan untuk kerja sebelum ulangan. Pasien kelompok nggak usah dimasukkan ke otaknya. Wait minutes more. 15 menit. Nomor 2 itu ada kira-kira ada 9 kata, 9-10 kata. Poinnya ya sebanyak kata yang kamu temukan. And then number 3 adverb more than 4. Ya, at least 4. Minimal 4 berarti kan? Ya, kalau lebih dari 4, jadi 4 lebih. And then the term number 4, adjective. Adjective is about 10 words. Jadi poinnya sedapat kalian dapat 2 berarti poinnya 2. Dapat 7 berarti 7. Teks apa ya? Oke, saya ulang lagi. Oke, attention please. What is the meaning of verb in Indonesia? Verb? Oke, kata kerja. Berarti yang kalian cari kata kerja bentuk satu, S, N, A, X. Oke, and then the next one. What is the meaning in Indonesian by adverb? Adverb. Ya, oke, bagus. Kata keterangan. Ini ada kata keterangan.
Adjective. What is adjective in Indonesian? Kata sifat. Oke, silakan dicari. Good. You can check the text again carefully and then you can find 3 words left. What is the generic structure of this unit? Boleh dapat apa boleh. Nanti kamu dapat. Ten minutes more. Ten words. Ya, kalau color masuk kata color, as we know that adjective is like this. When I say this is our, what is the meaning? What if we call these things bag? Okay. This bag, the color of this bag is yellow and gray. Berarti ini artinya apa? Oke. Apa lagi?
And then the shape. What is the shape of the bag? Shape. Yeah, this is oval, for example. Aku bikin enggak? 6 minutes more. 6 minutes. Oke, 2 minutes more. 2 menit lagi dikumpulkan sejadinya. Yang tidak jadi pun dikumpulkan. 2 minutes.
with your work. Stop with your work. Oke, dikumpulkan semua sejadinya. Oke, buat saya akan sampai 3 ya, kumpulkan semua. 1, 2, 3. Ayo bolpennya letakkan, kumpulkan semua. Nama kelompoknya, ya jangan lupa nama kelompoknya dituliskan. Oke, mana lagi nih? 1, jadinya. Berarti kan sudah banyak kesempatannya kan? Ini baru 2, yang lain ya dikumpulkan. Ini boleh sekarang itu cek other kita tunggu hasil the result of your work, and one of the group want to present the text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So here we want to present our work, and this work with the immigrant. Yeah, but before that we have to introduce ourselves first. Start with me, Alta Bunyale Dewi. Start me. So this presentation will read by my friend Sayu. Generic structure of the text. What is the generic structure of the text, of descriptive text? Okay, it is identification and description. You can see on the whiteboard. Yeah, this is for the identification and then for the description. Okay, the next one. What's the place? Okay. And the church. Yes, the point. Oh, there's the points. A short throat. Okay, if you get a short throat, you can deliver it to Alita. Okay, for the last one, and then close your presentation. For the word from the text
is near our house, home, lovely, sometimes in the near and place. And for the last adjective in the text is small, white, red, yellow, carousel, and furry, fragile, good, afraid, and big. And then thank you for friends for listening to our presentation. So we close this presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba setelah tadi ada presentasi dari satu kelompok, kita cek di sini. Ini mau saya oleh-oleh, tapi kok ada ini. Please take them. Ini terlalu banyak kertas di sini ya. Ini bisa digeser-geser saja. Oke, kita cocokkan dulu. Ayo coba perhatikan di sini. Text descriptive. Where's the pen? Spidoli semua. Oke, coba diperhatikan. Yang pertama ada generic structure. Generic structure itu apa sih? Oke, struktur teks. Struktur teks dari teks deskriptif apa saja? Oke, the first is identification. Identification dari teks yang kalian baca yaitu yang pertama. Identification. My mother bought a braces I have wanted for years. Di paragraf 1 itu identification. Selain identification, setelah itu apa? Description. Descriptionnya ada di paragraf 2, 2, 3, 4. Oke, the second paragraph, third paragraph, and fourth paragraph. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, what is the second question? Verb 1, verb S, and verb yes. Verb 1, verb S, or verb ES itu menandakan apa? What is the characteristic? Karakteristik apa? Very simple, present tense. Perhatikan, kita cari dari kalimat yang pertama, paragraf pertama. Perhatikan dulu, kamu sudah paham belum? Paragraf 1, ada tidak kata kerja bentuk pertamanya? Tidak. Oke, tidak ada. Sekarang yang paragraf 2. Kata kerja bentuk pertama. Dimulai dari kata She has. has. Oke. Ayo, apalagi bukan sana. Oke, ayo cari lagi. Oke. What? Next. Hey. Yang sana kelihatan ya. Oke, coba yang kelihatan di sini. Ini mau saya coret, kok ada kertasnya. Oke, the next one. Yes. Oke. Ini yang terlihat saja ya. Oke, yang terlihat di sini. Nah, ini yang disebut dengan verb. Of S atau S. Ini ada di sini tapi tidak terlihat. Oke, this is for this side. Itu verb. Setelah verb diikuti dengan the third question. Adverb. Adverb. Ingat, adverb itu apa? Kata keterangan. Mana kata keterangannya? Kalau masalah tadi banyak banget kayaknya dapatnya. Apa saja? Ini background suaranya. Louder please. Sometimes. Oke, sometimes. Mana sometimes?
Oke. Sometimes itu adverb apa? Itu adverb frequency. Oke, good. Adverb of frequency. Apa lagi? Now. Kalau now apa? Adverb apa? Adverb of time. Bagus. Apa lagi? What else? Ya, adverb of time. Since itu juga adverb of time. Itu baru 3. Tambah lagi. House. Oke. House. Ini adverb apa, house? Apakah ini place? Di rumah. Berarti harus ada di depannya ada kata in our house. Oke. For years. Kemudian lagi yang khas mana tadi? Ada in and house. Oke. And our di rumah kami, bukan rumah loh. Kalau rumah saja itu bukan kata keterangan, tetapi kata benda. Kalau di rumah, di sekolah itu baru kata keterangan. Oke, setelah kata keterangan terakhir apa? Adjective. Adjective kata sifatnya apa, Kesia? Sudah menemukan kata sifatnya apa kelompokmu tadi? Semuanya dan sudah menemukan nyaman. Oke, apalagi nyaman itu yang mana sih? Comfort. Oke, good. Comfort. What else? Small. Yang biasanya oke, small. Sana ya, nggak sore-sore ya gitu. Oke. Next one. Sambil dicari lagi. Soft, oke. Fury itu apa namanya? Berbulu. Ayo contohnya lagi. Big. Oke, itu juga kata sifat. Sudah semua berarti ya, ada generic structure, and then verb, adverb, and adjective. Oke, jadi kesimpulannya apa? Text descriptive itu bagaimana? Sudah paham generic structure-nya? Sudah. Oke, kemudian language feature-nya? Sudah. Language feature? Language feature tadi isinya apa saja? Ada verb, verb 1, verb SES, and then adjective, and adverb. Okay. Is there any questions? No question. Okay. If there is no question, I think that's all for today. And then for the next meeting, you have to prepare the next material about descriptive text still in reading. Thanks for your attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ma'am. Very much welcome. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kegiatan pasca observasi di kelasnya Bu Linda, mapel bahasa Inggris. Kemarin sudah melihat dan mengamati kelasnya Ibu Linda dalam proses pembelajarannya, dan saya merasa sangat senang sekali bisa diberi kesempatan untuk melihat dan bisa belajar di mana proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, hari ini saya sudah ada di samping saya itu Bu Linda Eko Winasih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Hari ini itu bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa, Ya. sehat semua. Alhamdulillah hari ini sehat. Ngomong hari ini dalam keadaan cerah dan bahagia. Semoga
kedepannya hari ini kita selalu dalam keadaan sehat bahagia. Tapi Bu, ini berkaitan dengan refleksi yang sudah pembelajaran kemarin sudah dilakukan. Kira-kira Bu Linda itu merasakan hal apa ini dalam proses pembelajaran setelah dilalui itu? Pembelajaran saya kemarin itu ya. Iya. Jadi sebelumnya kan sudah mempersiapkan, ya. Mempersiapkan sudah saya prepare materinya, kemudian bagaimana nanti pengelolaan manajemen kelasnya, kemudian juga nanti ke strateginya, alurnya seperti apa, saya berikan LKPD juga, ya, ada student worksheet-nya kan. Tapi ketika dalam pembelajaran mungkin ada ada mungkin hal-hal yang di luar prediksi ya. Ya, bisa jadi anak-anak ya biasanya mungkin kalau dalam pembelajaran sebelumnya aktif. Kok saya kemarin merasakan ada yang sedikit berbeda, maksudnya loh ini kok anaknya agak pelan-pelan ngomongnya, agak diam, maksudnya iya, kok nggak seperti suasananya kok nggak kayak lepas ya biasanya. Itu yang menjadi sesuatu hal yang tak terduga berarti ya Bu ya? Iya. Dari anak-anak dari kelas. kelas. Saya sudah rencanakan dengan apa yang akan saya berikan itu mereka seperti harusnya ya harapan saya, mereka lebih tertarik, tertarik dengan cara yang saya pakai itu. Interaktif mungkin ya bisa interaktif, bisa mereka dengan rekannya gitu ya. Memahami teks dengan ini, lari ke sini. Oh ini sesuai dengan saya, ini sesuai dengan saya. Ternyata nggak sebegitunya gitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak. Mungkin saya kurang memotivasi mungkin, walaupun saya sudah berusaha untuk itu ya. Mungkin juga kedatangan saya juga bisa begitu. Saya datang begitu tiba-tiba untuk bareng-bareng melihat saya belajar di kelasnya Bu Linda, bisa mengamati dan diberi kesempatan. Itu mungkin juga ada orang asing nih, ada orang asing masuk gitu. Jadi ya mungkin enggak sih ya, cuma gitu. Ya itu non-versi aja itu kan. Maksudnya mungkin ya enggak seperti biasa belajar, karena di sekolah juga sering bertemu juga anak-anak seperti itu. Untuk kira-kira hal-hal apa yang kiranya nanti kedepannya Bu Linda itu setelah kejadian ini tidak sesuai dengan tidak sesuai ibaratnya ya tidak ada dalam ekspektasi Bu Linda lah. Kira itu apa Bu Linda itu? Iya, karena di ekspektasi saya itu seru gitu loh. Loh kok tadi kelasnya tidak begitu seru, walaupun ya tetap ada lah yang mereka bisik-bisik kayak bisik-bisik itu ketika diskusi, kan saya ini mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka pahami itu dengan jelas, tidak sekedar dengan temannya saja atau hanya tanya ini kayak gini benar nggak Bu gitu, itu kan mereka berarti masih ada rasa kurang percaya diri, kemudian jadi kalau saya mungkin harus setelah melihat itu lebih banyak memotivasi ke siswa lagi, mungkin harus memberikan referensi lain biar lebih memahami apa yang memahami instruksi, memahami materi, mungkin harus lebih banyak referensi. Poin utama berarti itu ya Bu ya, memotivasi anak dan mengarahkan pada materi-materi yang pada kelas tersebut ya. Kedepannya seperti itu. Baik Bu Linda, sangat menarik sekali Bu Linda. Kemudian ini Bu Linda, saya melihat pembelajaran Bu Linda dari rencana Bu Linda dengan membuat strategi modul ajarnya, strategi pembelajarannya itu tujuannya sudah ada jelas. Kemudian di sana itu Bu Linda itu hal yang menarik bagi saya itu adalah jambel paragraf itu. Itu yang menarik, mungkin bisa saya terapkan juga di kelas saya saat itu pembelajaran. Itu ada hal yang baru. Kira-kira Bu Linda itu punya persiapan apa itu atau dapat ide dari mana
itu datang itu Mbak. Iya. Kadang kan saya sering gitu ya, sharing dengan teman-teman sesama guru bahasa. Kemudian mereka, bagaimana sih cara menyampaikan hal yang menarik ketika dalam pembelajaran reading gitu kan? Kan terus ada sharing tuh, misalnya, oh saya gini, oh kayaknya enak juga nih saya terapkan, sepertinya diterapkan di kelas saya, coba bisa tidak gitu. Itu kan sudah saya terapkan karena saya mengajar 8 kelas ya, 7 kelas di kelas 10, dan hal itu saya terapkan sudah ke 7 kelas ya, dan memang tidak sama. Tidak, maksudnya 7 kelas itu responnya tiap kelas kan berbeda. Mungkin karakteristik kelasnya itu. Iya, karakteristik kelasnya. Kalau tingkatan kelas 10 dan kelas 11 itu kelas 10 respon dengan 11 ya responnya sesuai dengan materinya ya. Kalau materinya berbeda, pastinya juga responnya belum tentu sama. Baik Bu, ada hal lain lagi nih Bu, strategi apa? Saya melihat itu pengelolaan kelas itu sangat teratur Bu, walaupun mungkin harapan Ibu dalam konteks materinya yang disampaikan itu sudah sesuai alurnya, tapi saya melihat itu pengelolaan kelas Bu Linda itu sangat baik. Untuk anak yang kurang perhatikan Ibu sapa, anak yang kurang aktif memotivasi lagi, munculkan siapa yang mau gitu menyampaikan. Itu strategi Bu Linda itu seperti apa supaya bisa suasana anak itu menjadi hidup walaupun tidak sehidup yang saya bayangkan ya. Tidak sehidup seperti yang saya bayangkan. Jadi kalau saya berusaha untuk saya itu ketika di kelas itu perhatian saya tidak hanya ke anak-anak tertentu, tapi ke semuanya, baik yang aktif di diskusi, baik yang mungkin ada yang kurang memperhatikan. Itu kan kita perlu tahu, mereka tidak ikut diskusi itu karena tidak paham, apa karena malas, apa karena apa gitu kan. Jadi ya saya berusaha untuk memahami melakukan pendekatan saja ya, satu-satu ya personal ke siswa. Oh, itu strategi juga harus memahami personal. Iya, dan kebutuhan mereka apa gitu loh. Kebutuhannya itu sebenarnya apa sih, walaupun kalau ini kan saya tidak membuat diferensiasi ya, karena karena materinya karena saya tadi itu pemahaman bacaan gitu kan, pemahaman bacaan dengan menggunakan paragraf acak. Tujuan saya ketika anak menerima satu paragraf yang mungkin sama atau berbeda dengan temannya, kan itu sebenarnya satu tag yang saya potong-potong. Satu tag utuh ya Bu ya? Iya, satu tag utuh yang saya potong-potong, saya bagikan ke anak-anak. Jadi misalnya saya dapat ini paragraf 1, oh ini apa ya, maknanya apa, pokoknya apa, kemudian oh kalau ini kelanjutannya apa ini dengan teman yang lain, jadi gitu. Supaya bisa interaksi juga ya. Secara individu kan berinteraksi terlebih dahulu sebelum mereka berkelompok membuatkan ide itu secara individu dulu, pemahaman individu. Oh saya kok gini, paragraf ini cocoknya dengan siapa ya, berarti saya ini kelanjutannya apa ya, atau sebelumnya apa ya dengan teman saya, kira-kira siapa saja. Nah nanti kalau sudah masuk ke dalam satu kelompoknya, teksnya ini teks yang sesuai, ini yang relevan, yang koheren, ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3-nya ini koheren gitu kan dengan temannya itu. Nah berarti itu kan sudah jadi satu teks utuh. Nah otomatis mereka jadi satu kelompok. Nah baru setelah satu kelompok itu mereka mengerjakan di student worksheet-nya itu, KPD-nya. Nah itu baru mereka diskusi. Ya pertama kan ada pemahaman individu dulu, pemahaman individu, kemudian mereka berusaha mencari rekannya siapa sih nanti kelompok saya gitu. Waktu itu baru diskusi. Sangat menarik sekali. Kemudian setelah mungkin diskusi kan Bu, setelah itu selesai. Dalam konteks itu diskusi selesai kan ada presentasi juga itu goals atau tujuan. Setelah itu tindak lanjutnya anak itu harapannya seperti apa Bu? Setelah mengetahui itu dan daripada kata kerja, kata sifat, kata itu kan ada language feature dalam satu teks. Kemarin pembahasan saya deskriptif ya.
Jadi kan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu siswa nanti mampu untuk mengidentifikasi ini struktur teksnya apa. Nah, mereka kalau sudah bisa menjelaskan dari hal yang sudah saya berikan kemarin, mempresentasikan ya maksudnya, walaupun tujuannya kan memahami kan nggak harus ditulis ya kan, bisa juga dengan cara mengungkapkan. Jadi diungkapkan dalam memahami struktur teksnya apa, deskripsinya itu ya, bahasa yang digunakan apa. Nah, dengan cara tadi mengidentifikasi misalnya, oh ini papinya simple present, berarti harus kata kerja bentuk pertama. Mereka mencari kata kerja bentuk pertama. Terus ada kata keterangan, mana kata keterangannya. Kalau mereka nggak paham teksnya kan nggak bisa sampai menemukan kata keterangannya seperti apa. Walaupun untuk presentasi karena berhubungan dengan waktu ya, jadi nggak semuanya terbatas bisa, dengan jam pembelajaran juga ya, Bu ya. Tidak bisa masuk untuk presentasi di hari itu juga semuanya untuk semua kelompok. Yang penting sudah ada perwakilan yang bisa menggambarkan bagaimana tujuan akhir itu dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Bu, banyak pelajaran yang saya dapat dari mulai awal pasca sampai observasi dan sebelumnya di observasi yang saya lihat di kelas itu sangat menarik sekali. Terima kasih Bu Linda atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga nanti kita bisa berjumpa dan berbincang-bincang, bertukar pikiran lah. Saya banyak belajar dari Bu Linda berkaitan dengan hal-hal yang baru yang mungkin saya bisa terapkan di kelas saya sendiri. Ini juga saya sambil prepare untuk materi. Ya, prepare di next materi ya. Tindak lanjutan pertemuan berikutnya, Mbak, membuat media pembelajaran di Canva. Ya. Oke, terima kasih atas dukungan dari Bu Linda, kerjasama Bu Linda dan semuanya dari Bu Linda. Saya ucapkan terima kasih. Kita bisa sharing lah. Iya, bisa berbagi pengalaman dan berbagi macam-macam lah Bu. Terima kasih juga Pak Udi. Ya, baik. Sekian percakapan dari obrolan pasca observasi di kelasnya Bu Linda. Mohon maaf kalau ada salah kata dan penyampaian yang tidak pas dalam kata-kata yang saya ucapkan sama Bu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.